persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di Menara Doa Online edisi hari ini. Lewat channel YouTube dan Facebook Bapak Ibu bisa bergabung. Dan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang selalu bersama dengan kami memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terlebih Bapak Ibu yang selalu hadir di Menara Doa Holy Spirit Room ini. Kita semua mendapatkan berkat yang sama di hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saat hari ini kita persiapkan hati kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Biarlah Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi atas setiap Bapak Ibu yang mengikuti doa ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan adalah tempat terindah, tempat terbaik ya Tuhan Yesus. Untuk kami datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengundang kami datang menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, bersama dengan saudara seiman kami ya Tuhan Yesus. Kami satukan hati mengangkat tinggi nama-Mu dari tempat kami berdoa ya Tuhan. Kami mau bersepakat bersama umat Tuhan, menaikkan doa-doa kepada-Mu di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Saat umat-Mu berseru kepada-Mu ya Tuhan Yesus, maka Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan damai sejahtera Allah yang baru. Engkau memberikan sukacita atas kami ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Yang setia Engkau jagai ya Tuhan Yesus. Yang bertekun Engkau tetap pelihara hidup kami ya Tuhan. Kami sambut kehadiran-Mu ya Bapa. Kami sambut kehadiran-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Saat umat-Mu berseru kepada-Mu, Kau menyediakan telinga-Mu atas pujian kami, atas doa kami, atas permohonan kami ya Tuhan. Kami tidak bersandar pada pengertian kami ya Bapa, namun kami bersandar dan berharap kabar hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Hanya kepada rancangan-Mu, hanya kepada kehendak-Mu ya Tuhan Yesus.
Ajaib kau Yesus, ajaib yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku.
Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Masyurkan dan agungkan namanya. Dia yang setia, Dia yang adil, Dialah yang mulia, Dialah yang perkasa, Dialah yang tak pernah lalai akan janjinya. Ya Yesus yang menyelamatkan umatmu, Ya Yesus yang selalu memperhatikan setiap hidup umatmu. Segala yang baik yang Kau janjikan, Kau genapi bagi kami, Kau genapi bagi umatmu. Oh Yesus, rancangan-Mu tak ada yang gagal, kasih-Mu yang selalu baru, itu yang kami ingat, itu yang kami inginkan. Engkau selalu membuka jalan-jalan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dia membutuhkan jalan keluar untuk setiap persoalan hidup umat-Mu ya Bapa. Di saat kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit memberkati kami. Mata kami hanya melihat ke depan, melihat setiap janji-Mu, melihat setiap kehendak-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Kau teguhkan kaki kami, Kau kuatkan untuk kami, Kau kuatkan iman kami, Kau tambahkan pengharapan kami. Mari terus sambut Dia, tinggikan Dia. Wow, Yesus Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan ya Tuhan, ada kesembuhan. Oh Tuhan, kami datang bersama dengan umat-Mu ya Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sangat membutuhkan Engkau saat ini ya Tuhan Yesus, yang sangat membutuhkan jalan keluar untuk setiap persoalan umat-Mu ya Bapa, yang datang untuk yang membutuhkan segala kesembuhan, kelepasan, kebebasan ya Tuhan. Kami datang bersama umat-Mu bertelut berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bukakan pintu surga-Mu untuk kami ya Bapa. Bukakan pintu surga-Mu untuk umat-Mu ya Tuhan Yesus. Tiliklah sampai ke dasar hati kami yang paling dalam ya Tuhan Yesus. Bahwa anugerah-Mu ya Bapa cukup bagi kami ya Tuhan.
Kau
bersyukur Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami ya Tuhan anugerah, kesempatan boleh ada di menara doa. Kami boleh menanti-nantikan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami boleh berjaga-jaga ya Tuhan buat jiwa kami, buat keluarga kami, buat gereja kami, kota kami. Kami berdoa persatukan gereja-Mu di Indonesia. Persatukan ya Tuhan umat-Mu ya Bapa. Untuk berdoa ya Tuhan, untuk berdoa berseru ya Tuhan. Tuhan lawat ya Tuhan, datang ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau datang kedua kali, biarlah ya Tuhan Engkau ingat kami, Engkau ingat keluarga kami. Engkau ingat gereja-Mu, umat-Mu ya Tuhan di gereja. Ingat kota kami, bangsa-bangsa ini Tuhan. Selamatkan ya Bapa. Terima kasih. Oleh karena itu aku berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Aku berdoa, urapi mereka. Pakai mereka semua ya Tuhan. Untuk dapat ya Tuhan memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan menyelamatkan satu jiwa lagi ya Tuhan. Dalam hari ini, dalam minggu ini ya Tuhan, dalam bulan ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, beri tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom saudara, saya ingin melanjutkan seri hidup dalam rencana Tuhan atau impian Tuhan. Nah, saya akan berikan judul hari ini, judul khotbah saya adalah mengapa ya rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Sekalipun ya saudaraku, kita telah mengalami kegagalan atau masa lalu kita itu buruk. Saudaraku Yesus, karena apa? Karena Tuhan tuh mengharapkan kita bisa memakai semua kegagalan, masalah, kesalahan, bahkan dosa kita yang telah dipulihkan ya kan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong orang lain supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, ada satu ayat yang saya ingin ajak untuk kita lihat saudaraku Yesus Kristus. Mengapa rencana Tuhan tidak pernah gagal sekalipun kita sudah mengalami banyak kali kegagalan. Saya melihat Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus, ada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Kesempatan buat kita. Untuk kita bisa hidup sesuai dengan rencana Dia, impian Dia. Yang percaya katakan amin. Nah, satu hari sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, saudara, Dia mengingatkan. Karena Dia sudah tahu apa yang akan terjadi atas hidup daripada Simon Petrus. Di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, Yesus berkata, Simon, Simon. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dari ayat ini saudara, kita bisa melihat bahwa sebelum Petrus mengambil keputusan yang salah, jatuh di dalam kesalahan dan dosa yang fatal. Yaitu menolak Yesus, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yesus sudah tahu. Yang kedua adalah yang kita bisa melihat adalah bahwa Yesus berdoa untuk Simon Petrus. Supaya Simon Petrus kembali ke Tuhan. Menyadari daripada kesalahan dan dosanya ini. Saudara Yesus. Nah, dan Yesus percaya doanya ini ya kan pasti dijawab. Katakan amin. Makanya dia berkata, kalau kamu sudah insaf, ya kan? Ini kekuatan daripada Injil, saudaraku. Jikalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini yang menyebabkan kenapa rencana Tuhan tidak gagal atas hidup Simon Petrus. Jauh sebelum Yesus berkata, ya kan? Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi sedang bicara tentang Petrus kelak akan menjadi apa? Pemimpin daripada gereja. Sekalipun Petrus sudah gagal, sudah jatuh saudaraku. Tapi rencana Tuhan tidak gagal. Tuhan ulangi lagi. Setiap daripada troubles yang namanya masalah, saudaraku, problem. Yaitu ya,
ya kan? Dan juga trials, godaan-godaan, cobaan-cobaan dalam hidup kita. Yaitu semuanya bisa datang, saudaraku. Apakah karena ada seseorang yang membawa troubles sama trials itu dalam hidup kita, atau kita sendiri yang membawanya ke dalam hidup kita? Perhatikan saudara di sini, Tuhan tidak peduli tentang sumber daripada masalah dan kesalahan kita. Dia hanya berkata, aku akan pakai semuanya itu, ya kan, untuk menolong orang lain lewat hidup kamu. Katakan amin saudara. Ada satu ayat daripada firman Tuhan saudaraku, yang ini adalah ayat yang sangat menguatkan dan menghibur kita. Oleh karena itu dengar baik saudara, ya kan, sekarang nih yang harus ditaruh dalam pikiran kita adalah apa? Pertama, bicara tentang troubles. Troubles itu bicara pergumulan. Saudara, mungkin masalah keuangan, masalah anak, ya saudara, masalah penyakit, masalah keuangan, itu namanya troubles. Sesuatu yang ada di luar, saudaraku, keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang terjadi. Coba saudara tangkap dengan satu pikiran. Masalah, di balik masalah, dari balik troubles ini, ya kan, bahwa Tuhan sedang siapkan satu pelayanan buat saya. Katakan amin. Masalah ini Tuhan sudah tahu kok sebelum masalah ini timbul dalam hidup saya. Dan Tuhan sudah berdoa untuk saya supaya saya bisa melewati daripada masalah ini. Setelah saya lewati masalah ini, maka Tuhan akan pakai saya untuk menyelesaikan, menolong daripada orang-orang yang memiliki masalah yang sama dengan saya. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua tentang trials. Trials bicara godaan. Di mana kita jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam kesalahan. Karena kita masing-masing kita punya titik lemah dalam hidup kita. Yang namanya ada blank spot dalam hidup kita. Ya kan, seringkali seseorang mungkin titik lemahnya adalah hawa nafsunya. Dalam bentuk rupa, entah itu kemarahan, hawa nafsu, segala macam dan apapun yang menyebabkan dia menderita, kehilangan. Karena setiap kita gagal dalam trials, godaan, maka kita akan kehilangan sesuatu. Saudaraku, ya semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan martabat kalau kita bersalah. Kita kehilangan harga diri. Saudara, kita kehilangan kehormatan. Kita kehilangan visi, kita kehilangan identitas. Semua kita kehilangan. Saudara Yesus. Atau beberapa orang mungkin punya titik lemahnya soal keuangan. Saudara, pokoknya dulu jatuhnya keuangan. Lalu sekarang jatuh lagi. Jatuh, terus kenapa masalah keuangan terus? Masalahnya ini titik lemah. Saudara, dan iblis selalu berdirinya di pintu titik lemah itu, saudaraku. Ya kan, saya ingin bicara gini, ya kan saudaraku. Apapun itu, saudara, baik kita jatuh karena troubles atau trials. Ketika Tuhan sudah pulihkan kita, Tuhan mau pakai itu, saudara. Untuk menolong dan menguatkan daripada orang lain. Buat Petrus kita sudah tahu dia punya titik lemah. Adalah apa saudara? Dia suka untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Dia tidak mau, ya kan, kehilangan popularitas. Ya kan, dia tidak suka akan penolakan daripada orang lain. Maka dia berusaha untuk menyenangkan. Itu titik lemah dia, saudaraku. Ya kan, ketika dia jatuh menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan bilang, aku akan pakai kamu. Setelah kamu akan bangkit. Katakan amin saudara. Setelah dia bangkit Tuhan pakai. Waktu Petrus berkhotbah. Ya kan, di hari Pentakosta 3.000 orang bertobat. Berjalannya waktu saudara. Titik lemah yang sama. Petrus gagal lagi. Saudara Yesus. Petrus bangkit lagi saudaraku. Ketika dia dihardik oleh Rasul Paulus. Bahwa kamu ini makan sama orang yang bukan Yahudi. Orang bukan bersunat. Aku lihat. Tapi setelah ada rombongan Yakobus. Ya kan. Yang orang pemimpin Kristen. Yahudi yang kuat. Kok langsung pergi ke munafik. Tegur. Itu kesalahan. Kenapa? Karena dia takut. Ya kan. Bagaimana pendapat daripada Yakobus pemimpin. Kalau aku bersama dengan orang tidak bersunat. Saudaraku yang Yesus. Ada satu ayat
Ini hal yang luar biasa yang menguatkan kita. Coba kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 1 ayat 6. Saudara, baca pelan-pelan supaya kita bisa mengerti. Seringkali kena skip ayat ini, saudaraku. Coba kita lihat, kita belajar ini pengertiannya di sini. Kita baca 1, 2, 3. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Sudah ngerti arti ini? Jadi Paulus melihat bahwa kalau dia menderita karena troubles kah? Menderita karena trials kah? Dia berkata bahwa ada tujuan Tuhan. Yaitu apa? Untuk memberikan penghiburan dan keselamatan buat jemaat di Korintus. Katakan amin. Katakan amin. Ini yang membuat saudara bisa kuat ketika mengalami apa? Pergumulan-pergumulan karena datangnya troubles. Saudara, atau trials. Nah, lihat lagi saudara. Maka hal itu adalah untuk penghiburan kami. Kalau saya menderita apapun, kekurangankah, penganiayaankah, kena sakit penyakitkah, kelaparankah, ya kan, semua susahnya aku adalah akan berguna untuk kamu. Katakan amin. Ini penting. Amin saudaraku. Nah kita baca lagi. Sehingga, baca keras, kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi Paulus tuh mau ngomong begini saudaraku. Kalau aku ngalami kekurangan, kelaparan, ya kan? Dan aku bisa bertahan untuk tetap bisa bersyukur dan memelihara iman saya. Kamu yang ngalami kelaparan dan kekurangan, ya kan? Biarlah kamu bisa lihat contoh aku. Ikuti teladan aku. Dan dengan demikian penderitaan aku untuk tujuan itu bisa menghibur dan menguatkan kamu. Supaya kamu bisa sabar menanggung penderitaan ini. Aku ngalami sakit loh. Sakit. Aku sudah doa. Tidak dijawab Tuhan. Ini duri dalam daging. Itu aku alami. Ini penderitaan aku. Sekarang mungkin kamu ada penderitaan yang harus kamu tanggung cukup lama. Apa itu? Mungkin kamu ngalami yang namanya penyakit. Yang sampai hari ini kok belum sembuh. Kamu sudah berdoa kok belum dijawab. Mungkin anakmu, mungkin istrimu atau suamimu atau orang tuamu mengalami gangguan mental. Mental illness, gangguan kejiwaan, ngalami depresi. Yang dimana kamu sendiri ikut sedih. Atau kamu sendiri yang ngalami itu. Aku juga ngalami stres. Seperti mau mati rasanya. Paulus juga ngalami depresi saudara. Aku ngalami itu. Aku mengalami itu. Aku belajar sabar nanggung penderitaan ini. Ayo kamu juga tetap kuat dong. Jadi ayat ini saudara, 2 Korintus 1 ayat 6. Saudara, ini bicara tentang penderitaan apa? Ini namanya, kalau istilah dalam bahasa Indonesia, penderitaan untuk penebusan. Saudara ngerti maksud saya gini? Katakan amin. Kita menderita untuk bisa menolong, untuk bisa melayani daripada orang lain. Katakan amin. Semakin banyak luka-luka dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahkan dalam roh kita. Ketika luka itu sembuh, di tempat di mana luka disembuhkan akan menyembuhkan banyak orang. Ini arti daripada ayat itu saudaraku. Nah oleh karena itu pertanyaan besar yang harus saudara pikirkan ada 2 coba. Kalau saudara ini berkaitan erat dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Rencana Tuhan dalam hidup. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Panggilan pelayanan. Itu Tuhan kasih kita. Di dalam panggilan pelayanan kalau kita jalani. Maka dia berikan karunia. Dia berikan pengurapan. Supaya kita bisa menyelesaikan panggilan itu. Melakukan panggilan itu. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Luka-luka ini.
Entah luka-luka yang saudara alami masa lalu. Penderitaan yang saudara alami masa lalu. Merupakan bagian saudara yang tidak bisa terpisahkan. Kegagalan-kegagalan, masalah-masalah, dosa yang saudara lakukan. Kesalahan yang saudara lakukan. Merupakan bagian daripada rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai. Supaya saudara bisa jalankan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena itu coba dicek dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, coba saudara pikirkan. Coba saudara ingat-ingat lagi. Masalah terbesar apa yang pernah saudara alami dalam hidup saudara? Penderitaan apa? Kesedihan apa? Kesedihan yang begitu mendalam, yang begitu berkepanjangan karena troubles ini atau karena trials ini. Coba saudara cek. Sejak saudara masih kecil kah? Coba saudara itu masalah apa yang terbesar? Mungkin kalau saudara tanya masa kecil, troubles apa? Masalah apa yang terbesar? Penderitaan apa yang terbesar? Kesedihan apa yang terbesar buat hidup saya? Mungkin juga hidup daripada kakak saya atau adik saya. Yaitu apa? Kehilangan orang tua. Kehilangan seorang mama yang baik, yang penuh kasih, yang perhatian. Pada waktu kami masih kecil. Itu penderitaan. Saudara, itu yang begitu dalam. Lalu di masa muda, penderitaan apa yang saudara alami? Ketika saudara masuk dalam penderitaan apa saudara alami? Itu saudara jawab. Dan bagaimana Tuhan, ya kan, memulihkan penderitaan jiwa saudara, hati saudara, luka saudara. Karena penderitaan itu. Beberapa berkata, orang yang aku percayai, dia menipu aku dan mengkhianati aku. Dia ambil semua uang aku. Mungkin itu penderitaan. Beberapa dikatakan, aku diperlakukan tidak adil. Aku dicerai. Aku dihina. Saudaraku, kalau saudara bisa jawab pertanyaan ini bagian daripada pelayanan. Seperti Paulus, aku pernah ngalami itu loh. Aku pernah ngalami. Jadi kita kadang banyak orang bingung. Aku harus melayani apa ya? Ibu, kalau ibu ngalami banyak luka karena perbuatan suami. Dan Tuhan sudah pulihkan ibu. Pelayanan ibu adalah memulihkan para wanita. Itu pelayanan. Mendoakan mereka. Mendampingi mereka. Bukan menghakimi mereka. Ketika kita pernah mengalami penderitaan. Kita bisa, dan Tuhan pulihkan. Kita bisa melayani. Alkitab, penderitaan yang sama. Kesengsaraan yang sama. Dengan orang lain. Tanpa kita menghakimi mereka. Menyalahkan mereka. Lalu kita mengangkat diri kita. Aku gak pernah alami itu. Karena aku begitu-begitu. Enggak. Ketika saudara mengalami trials. Mengalami kejatuhan. Kegagalan. Saudaraku, kesalahan. Dan Tuhan angkat kembali. Saudara layani orang yang mengalami kejatuhan. Kegagalan. Kesalahan. Saudara, waktu pelayanan mereka. Saudara gak akan datang dengan palu hakim. Tetapi saudara bawa dengan anduk basah. Saudara cuci kaki mereka yang kotor itu. Katakan amin. Katakan ini rencana Tuhan buat kita. Saudara jawab itu apa menjadi susahnya saudara. Dan apakah Tuhan sudah pulihkan? Kalau masih simpen luka. Ini yang harus saudara sembuhkan. Nanti kita akan belajar di bagian yang lain. Mungkin besok. Yang kedua, pertanyaan kedua harus saudara jawab adalah apa? Coba buat daftar hari ini. Penderitaan, kesusahan, kesedihan apa? Ya kan? Yang saudara sedang tanggung. Ya kan? Saudara harus tanggung ini. Saudara harus jalani ini dengan penuh kesabaran. Apakah itu masalah kesehatan? Di mana saudara kau udah sembuh-sembuh sakit. Beberapa berkata bahwa aku ngalami penyakit diabetes yang sangat mengganggu aku. Beberapa berkata aku ngalami sakit. Ya kan?
cukup parah kanker. Berapa bilang? Atau mungkin gangguan ginjal yang sudah cukup lama. Sudah berdoa tapi tidak sembuh-sembuh. Coba saudara cek. Karena penderitaan ini, kesengsaraan ini. Saudara lihat, di balik itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Untuk apa? Menguatkan orang lain. Kadang-kadang mungkin saudara belum selesai nih masalah penderitaan yang ini nih. Masalah penyakit ini. Tapi saudara, Tuhan bilang, ayo kuatkan orang yang mengalami penyakit yang sama. Penderitaan yang sama. Kuatkan mereka. Pasti orang yang paling baik. Yang paling tepat untuk melayani orang yang sedang sakit diabetes yang akut. Orang yang sedang sakit kanker yang belum sembuh. Adalah mereka yang sedang mengalami sakit kanker. Penyakit yang sama. Apapun itu. Beberapa berkata bahwa aku kena autoimun lupus dan parah sekali kesakitan. Mereka bisa kuatkan itu. Coba saudara buat daftar penderitaan yang kayak ini belum gak selesai. Beberapa berkata, aku mengalami gangguan mental. Kalau ada satu trigger tertentu, itu langsung depres. Langsung stres. Dan aku harus lewat ini. Aku harus minum obat. Aku harus pergi ke profesional psikolog. Aku sudah doa. Aku sudah didoakan. Aku sudah minta sama Tuhan. Tapi ini belum selesai. Tapi aku tidak mau tunggu sampai selesai. Aku mau melayani Tuhan. Aku akan cari orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan aku. Saudara bisa ngerti ini? Daftarin. Daftarkan saudara. Mungkin hubungan yang rusak. Atau masalah keuangan yang saudara. Hutang. Saudara tidak tahu begitu belum apa. Daftarkan. Jawaban atas dua pertanyaan ini adalah bagian penting dari pelayanan saudara. Dari rencana dan impian Tuhan di dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan tidak mau kita menyia-nyiakan kegagalan kita, masalah kita, dosa kita, kesalahan kita. Semua hal-hal ini. Saudara, Tuhan tidak mau kita menyiakan luka-luka dan pengalaman pahit di masa lalu. Tuhan ingin pakai saudara. Supaya saudara bisa pakai itu semua. Karena Tuhan tuh bisa pakai saudara. Kelemahan kita juga. Makanya kalau kita bisa mengakui apa yang kelemahan kita. Kegagalan kita. Kesalahan yang dimana Tuhan sudah pulihkan. Di hadapan banyak orang. Hal itu akan banyak bisa memulihkan dan menguatkan banyak orang. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah saudaraku, ini yang Tuhan mau. Supaya saudara bisa pakai saudaraku. Kita nyanyi yuk saudaraku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah Tuhan mau saudara melayani dia. Kuatkan lagi. Ayo semangat lagi. Kalau saudara sedang ada masalah dan masalah ini kok belum dijawab, belum selesai. Layani Tuhan tetap. Katakan amin saudaraku. Tuhan ingin pakai bukan hanya saat kita sudah sempurna. Tapi Tuhan ingin pakai kita dalam segala keadaan kita. Sekarang ini juga. Tuhan ingin memakai bukan hanya ya kan kekuatan kita. Kita tunjukin ini. Tetapi juga area-area tertentu. Ya kan. Yang mungkin area itu, bagian itu adalah yang membuat saudara tuh malu. Tuhan mau punya rencana buat hidup saudara. Dia bisa pakai. Bukan cuma kekuatan, kehebatan kita. Saudaraku. Ya kan. Karunia-karunia yang dahsyat. Iya. Pasti Tuhan harus pakai itu. Dan Tuhan berikan itu. Tapi juga dia mau pakai setiap titik lemah. Cacat-cacat hidup kita.
kita buka itu. Katakan amin. Yesus pertontonkan semua luka-luka dia. Cacat dia. Buruk mukanya, hancur. Saudaraku, dia perlihatkan. Tapi justru Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Ketika kita berani pertontonkan luka kita dengan maksud, tujuan, motivasi supaya ada orang lain disembuhkan, dipulihkan. Keren. Amin saudaraku. Itu. Coba bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam rencana Tuhan? Langkah berikutnya adalah kita harus menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan juga kita harus mengampuni diri kita sendiri. Katakan amin. Kita harus mengampuni diri kita. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Seluruh dosa kita itu telah diampuni. Menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Saya mau nanya, kapan dosa kita diampuni? Apakah setelah kita ngaku dosa? Tidak. Saudara, dosa kita sudah diampuni. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Katakan amin. Dampak hasil daripada pengampunan dosa itu 2000 tahun yang lalu. Alkitab katakan apa? Roma 8 ayat 1. Apa saudara? Hasil pengampunan dosa dari darah Yesus adalah apa? Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam apa? Kristus Yesus. Katakan amin. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Dan tidak ada lagi penghukuman. Katakan amin. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Saudara yang percaya pada Yesus, ya kan? Yang mengakui dosa, sudah menerima pengampunan dan dibebaskan dari apa? Penghukuman. Katakan amin. Diampuni dan dibebaskan dari penghukuman. Yang kedua, saudara, mungkin saudara berkata, aku percaya Tuhan Yesus mengampuni dosaku. Tapi langkah yang kedua adalah saudara harus mengampuni diri saudara. Saudara harus mengampuni diri saudara. Beberapa orang sulit untuk mengampuni dirinya. Saudaraku, dia berpikir bahwa gak gampang. Aku harus lakukan ini, lakukan itu supaya Tuhan mengampuni saya. Enggak saudaraku. Tuhan ya kan sudah mengampuni secara total. Katakan amin. Secara total dalam hidup kita. Sudah lunas. Kita gak usah lagi bayar dengan perbuatan kita. Nah sekarang pertanyaan yang kita mau jawab adalah begini. Mengapa dosa, kesalahan, dan kegagalan yang telah saya perbuat tidak membatalkan rencana Tuhan dalam hidup saya? Kenapa kok? Kita lihat saudaraku ini Petrus. Tapi ada satu contoh yang jelas orang hamba Tuhan. Saya sebut namanya adalah Kathryn Kuhlman. Siapa yang pernah dengar kata Kathryn Kuhlman? Ya, Kathryn Kuhlman adalah, dia sering disebut dalam khotbah-khotbah Benny Hinn. Yang seperti kayak ibu rohani atau istilah bapak rohaninya dia. Saudara, Kathryn Kuhlman. Saudara tahu dia adalah seorang hamba Tuhan. Dari sejak muda dia sudah hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia ada gereja, ada pelayanan saudara. Satu hari dia undang saudara seorang pengkhotbah pria. Seorang gembala sidang di satu kota tertentu. Datang melayani di tempat pelayanannya dia. Singkat kata rupanya dua-dua ini jatuh cinta. Si hamba Tuhan ini, gembala ini sudah punya istri. Mereka berdua jatuh cinta. Lalu mereka memutuskan untuk menikah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, sejak daripada pernikahannya, pelayanan daripada Kathryn Kuhlman itu seperti kayak ngedrop. Di dalam dirinya saudaraku, dia ngalami seperti kayak kekosongan, kesedihan. Bertahun-tahun dia alami itu. Dan pelayanan hancur berantakan. Sampai satu hari ada satu kayak suara kecil, panggilan.
lepaskan laki-laki itu. Kembali ke aku, kembali ke aku. Aku punya rencana besar dan rencanaku tidak pernah berubah. Aku mau pakai kamu. Saudara tahu apa yang terjadi? Catherine bingung karena dia sangat mencintai pria ini. Akhirnya sambil menangis dia omong sama pria itu, suaminya. Aku harus lepas dari kamu supaya aku bisa ikut Tuhan. Gak apa-apa, kita sama udah ikut Tuhan, layani. Kalau buat di Amerika gak ada masalah ya. Misalnya nggak mau, udah punya istri, mau bercerai, nanti kawin lagi, nggak ada masalah. Mungkin nggak terlalu tabu. Saudara, pada budaya saya nggak ngerti itu. Akhirnya dia lepaskan pria itu, saudaraku. Pria itu dilepaskan. Lalu saudara, dia layani lagi. Kita tahu sejak dia lepaskan pria itu, dia bangkit lagi dari kegagalan, kejatuhannya, kesalahan, keputusannya dia yang salah untuk menikah dengan suami orang ini. Dia gadis, masih gadis. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan pakai cara luar biasa. Dahsyat sekali. Urapannya dahsyat. Saudaraku, wah orang rebah dan segala macam. Kita tahu pelayanan kesembuhan, ini orang besar. Sampai dia juga tahu waktu di mana dia akan pulang. Sahabat dekatnya Ora Robert, waktu dia sakit, dia tahu itu hari di mana Tuhan akan panggil dia ke sorga. Dia cuma bilang sama Ora Robert, sahabatnya yang juga hamba Tuhan kesembuhan. Dia bilang, Robert, gak usah doa untuk kesembuhan aku. Aku udah tahu Tuhan akan panggil aku pulang. Terima kasih. Sudah besuk. Saudaraku yang tahu, akhirnya Catherine pulang. Saudaraku, saya melihat bahwa rencana Tuhan tidak gagal. Rencana Tuhan yang semula, Catherine akan jadi hamba Tuhan. Dia berpikir bahwa kayak aku udah gak layak lagi untuk melayani. Saya baca bukunya itu, autobiografi beliau. Aku gak layak lagi untuk melayani. Karena aku sudah, Tuhan bilang enggak. Aku gak punya rencana B, C, berencana lain. Rencanaku tetap kamu hamba Tuhan. Saudara, mungkin hari ini seorang hamba Tuhan yang jatuh, yang gagal. Saya percaya ketika kita mau bangkit lagi, saudara, Tuhan kita pasti memberikan kesempatan yang kedua. Saudara percaya, katakan amin. Dia mau berikan kesempatan. Nah pertanyaannya, kenapa kok dosa kita, kesalahan kita, kegagalan yang telah kita perbuat, kok tidak membatalkan rencana Tuhan? Saudaraku, seperti rencana Tuhan atas Simon Petrus, kok gak gagal? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Yesus telah membayar semua hutang dosa saya. Karena Yesus sudah membayar semua hutang dosa saya. Bahkan sebelum saya mengetahuinya, sebelum saya melakukannya, saudara, Tuhan Yesus sudah bayar itu semua. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan rencana Tuhan atas hidup saya, ya kan? Itu adalah rencana yang tetap. Rencana yang kekal buat hidup saya. Apa dasar firman-Nya? 1 Yohanes 2 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di dalam Roma 5 ayat 8 lebih jelas lagi dikatakan begini, saudara. Baca yang keras. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Mau dikatakan bahwa saudaraku, ketika kita masih berdosa, dia sudah mati. Dia sudah lunasi segala utang dosa kita. Bahkan sebelum kita melakukannya, dia sudah bayar lunas semuanya. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, saudara, setiap hari di menara doa, saudaraku, apa yang kita lakukan di perjamuan kudus? Kita mau mengingat, bahwa darah Yesus, karya Tuhan, sudah menyelesaikan, membayar lunas segala dosa dan kesalahan kita. Katakan amin. Waktu kita makan ini tubuh, ini darah, kita tahu kita sudah diampuni. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu dia. Ya. Yang kedua, ya kan, adalah karena kebaikan Tuhan tidak didasarkan
karena perbuatan baik kita, jasa-jasa kita, dan prestasi kita. Yang ngerti katakan amin. Kenapa rencana Tuhan, ya kan, tidak gagal? Sekalipun masa lalu kita sudah begitu buruk. Saudara, karena kebaikan Tuhan tidak didasarkan karena perbuatan baik kita. Amin, ya kan? Kebaikan Tuhan kepada kita itu berdasarkan pada apa? Karakternya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bukan berdasarkan bahwa kita ini layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan, ya kan, baik kepada kita. Bukan karena kebaikan, bukan perbuatan baik atau prestasi kita. Titus 3 ayat 5, ini jelas dasar ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa? Rahmatnya, kebaikannya, kemurahannya. Rahmat itu mercy, kemurahannya. Oleh apa? Permandian, kelahiran kembali. Dan oleh apa? Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ya kan? Mengapa dosa kita, kesalahan kita, kegagalan kita tidak membatalkan rencana Tuhan yang semula dalam hidup kita? Karena panggilan Tuhan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Dia memberinya tanpa apa? Syarat. Panggilan Tuhan itu anugerah loh. Kalau saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saudaraku, menguatkan orang-orang, membawa orang-orang kepada Tuhan, mengajar firman. Itu semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Karena Dia beri tanpa syarat. Dia mau pakai saya tanpa syarat. Nggak pakai syarat, mana ijazah STH-nya ada ndak? Kelakuannya gimana? Masa kecilnya, masa lalunya bagus ndak? Ndak. Dia panggil saya, Sabta kamu jadi hambaku. Nih aku kasih urapan, kasih karunia, kasih semua segala yang baik. Aku kasih. Dan Dia beri tanpa syarat. Satu kehormatan buat kita. Kalau saudara dan saya, kita bisa dipanggil dan melayani Tuhan. Entah sebagai pendoa syafaat, entah sebagai pemain musik, imam pemuji, imam penyembah. Apapun saudara lakukan, jangan semata-mata untuk Tuhan. Ini semua karena anugerah. Katakan amin saudara, itu kan. Karena Tuhan katakan saudara dalam Roma 11 ayat 29. Katakan apa? Sebab Allah tidak menyesali apa? Kasih karunia dan panggilannya. Maksudnya dia gak tarik balik gitu saudara. Wah karena kau ini udah kurang ajar. Kau ini sudah salah. Banyak dosamu. Aku cabutlah. Aku gak mau pakai lagi. Itu bicara tentang majikan sama karyawan. Saudaraku enggak. Tuhan enggak. Ya kan Tuhan panggil kita untuk satu tujuan. Melakukan pelayanan tertentu sesuai dengan bakat, minat, karunia yang Tuhan berikan. Dan panggilan Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah. Dia berikan tanpa syarat. Ya kan? Jadi saudara untuk bisa melayani nggak perlu harus gimana persyaratan. Kalau kita harus bekerja ya, untuk dapetin panggilan dan karunia Tuhan, itu namanya bukan anugerah, tetapi namanya apa? Upah, digaji. Untuk dapat dipanggil Tuhan atau dipakai sama Tuhan, ya kan? Itu namanya upah. Seperti gini. Kalau saudara datang, ya kan? Jika saudara datang lalu kerja sama saya selama 1 bulan, ya kan? Saudara kerja, datang saya, ya kan? Saya lihat, oh cocok nih kerja dah sama saya. Yuk, setelah 1 bulan kemudian saya kasih uang ke saudara. Nih hadiah buat saya, kamu. Saudara kan jawabnya apa? Nih terima nih hadiah dari saya. Jawaban saudara, bos, ini bukan hadiah, ini gaji, ini upah. Karena aku sudah begawe, aku sudah kerja sama kamu bos. Ini bukan hadiah. Saudara ngerti maksud saya sini? Ya kan, upah atau gaji, ya kan? Kita gak akan pernah terima kalau kita tidak bekerja. Kita gak akan pernah bisa dapetin. Tapi panggilan Tuhan, karunia Tuhan itu diberikan tanpa syarat, itu anugerah. Makanya kenapa rencana Tuhan, panggilan Tuhan, karunia Tuhan tidak bisa gagal karena dia gak pernah mau tarik.
Dia punya rencana yang semula buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa pesan ini menguatkan saudara. Pesan ini meyakinkan saudara. Aku bukan karena aku pantas, aku layak melayani Tuhan. Tapi ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Aku tidak bisa memegahkan diri. Aku tidak bisa sombong nih dengan pelayanan seperti ini. Makanya kita tidak boleh berpikir bahwa aku ini pendeta besar, aku pemusik besar, aku ini orang besar. Nggak ada. Kalau di mata saya ya, nggak ada yang pendeta besar. Kalau bisa jadi pendeta itu semata-mata karena anugerah. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, pengerja, itu semata-mata nggak ada. Sama semua di mata Tuhan, katakan amin. Ya kan? Semua sama di mata Tuhan. Ya saudara, sama di mata Tuhan, ya kan sama di mata Tuhan, tetapi kebesaran seseorang itu tergantung daripada bagaimana hatinya, kasihnya. Saudaraku, ya kan, korbannya, ketulusan hatinya untuk membawa, menolong daripada banyak orang. Katakan amin. Bukan kita yang mengakui diri untuk jadi orang besar. Ya, kebesaran kita tidak diukur dari segala prestasi kita. Karena Tuhan panggil kita bukan berdasarkan perbuatan baik, jasa-jasa, dan prestasi kita. Saudara ngerti sini, katakan amin. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan, di menara doa ini ada banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan berikan, Tuhan ajarkan buat setiap kami. Bawa hati kami semakin semangat untuk melayani Tuhan. Kami mau ambil bagian kami. Ya Tuhan, rencana Tuhan. Kami mau hidup dalam rencana Tuhan. Kalau Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, Kau cukupi sikap keuangan kami. Dan apapun yang Kau lengkapi. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kalau anak-anak-Mu yang hari-hari ini harus menanggung dengan penuh kesabaran penderitaan mereka. Entah karena masalah kesehatan, masalah gangguan daripada kejiwaan, masalah daripada hubungan. Bapa, dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan hati mereka. Pulihkan mereka. Pulihkan mereka. Tuhan, biarlah ya Tuhan, sementara mereka sedang mengalami hal ini, biarlah ya Tuhan Kau sentuh hati mereka. Supaya mereka mau melayani-Mu ya Tuhan. Mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dengan apa yang mereka bisa, apa yang mereka punya, dan apa yang bisa mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, hanya ku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih.
tutup bungkus semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada ya Tuhan tempat ini. Tuhan berkati mereka. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.